Allah mau memberi. Kidung Jemaat 387. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ayat 2. oleh rahmatnya. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, Oleh kuasa sabdanya, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Sejenak kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa, kami merindukannya. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan malam ini. Saya akan membacakannya terambil dari kitab Maleaki. Maleaki ini kitab terakhir dari Perjanjian Lama, ya, sebelum Matius. Maleaki pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dengan judul perikop, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena itu, ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, dan kepada engkau telah tidak setia. Padahal ialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu?
keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Firman ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, khususnya kesetiaan tentang perkawinan. Karena akhir-akhir ini masalah kesetiaan sudah barang langka. Manusia, apalagi zaman sekarang, sudah berkurang kesetiaannya kepada pasangannya. Padahal Allah menciptakan kita, menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada Hawa kedua, Hawa ketiga, Hawa keempat. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Alkitab juga melalui kitab Amsal ada berkata bahwa kita disuruh belajar kepada binatang-binatang. Seperti misalnya semut yang rajin bekerja. Kemudian juga kepada belalang yang tidak ada pemimpinnya, mereka tetap bisa bekerja. Saya mau kasih satu contoh tentang binatang yang memiliki kesetiaan. Kalau di kota-kota, kalau orang mau bikin acara perkawinan, di undangannya lambangnya itu burung merpati. Tapi kalau di sini saya mau ambil contoh setelah saya baca di Wikipedia, ada satu burung di Papua ini yang paling setia dengan pasangannya. Apa itu? Burung rangkong. Tahu toh? Rangkong yang selalu terbang berdua. Bunyi kepak sayapnya khas itu. Suaranya pun khas. Ternyata burung ini hanya menikah satu kali. Ketika dia besar, bertumbuh, bertemu dengan pasangannya, maka burung ini akan tetap setia sampai akhir. Itu dia. Makanya di perusahaan kita ini kan juga akan menjaga kelestarian. Ya kan? Burung ini sudah langka. Ini ciri khas kita. Jangan dibunuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menembak satu burung, bukan satu burung yang mati. Bisa dua. Siapa? Betinanya dan anaknya. Burung ini hidup bertengger di pohon yang paling tinggi. Itu dia. Bapak Ibu bisa perhatikan, ya, bersarang di pohon yang tinggi. Jadi ketika dua burung ini bertemu sudah membentuk rumah tangga lah dalam istilah kita manusia, dan kemudian bertelur, maka kedua burung ini akan sama-sama mencari satu lubang yang besar di pohon yang tinggi. Lubang yang besar yang bisa muat masuk si betina. Jadi si betina bertelur, kemudian mengeraminya. Butuh 40 hari untuk mengeraminya. Dan butuh 4 bulan lagi si ibu dengan si anak di dalam sarang tadi. Jadi saat bertelur, si induk betina masuk ke dalam, maka si laki-laki, burung laki-laki akan menutup lubang tadi dengan lumpur. Dia tutup dengan lumpur, dia tutup hingga menyisakan hanya lubang sedikit untuk si betina mengeluarkan mulutnya. Tujuannya apa? Agar si laki-laki bisa memberi makan. Si laki-lakinya tinggal di mana? Dia tinggal di ranting yang satu lagi mengawasi sarangnya. Makanya saya bilang tadi, kalau ketemu burung ini sendiri, jangan dibunuh. Kita tidak hanya membunuh satu burung, tapi bisa 2. Bisa 3 kalau telurnya 2. Dengan setia, burung laki-laki tadi yang jantan tadi akan rutin memberi makan si betina yang sedang
bertelur yang sedang mengerami telurnya. Dia akan menjaga rumahnya ini, sarangnya ini, dari gangguan yang lain. Misalnya ada ular kah yang mau masuk, ada biawak kah yang mau masuk, dia akan serang. Ini gambaran kesetiaan burung rangkong. Jadi demikian juga kita. Saya sengaja mengambil tema ini untuk memahamkan bagi kita bahwa akhir-akhir ini memang berat pergumulan buat kita di sini. Berat, dan saya memahami. Sampai-sampai orang bilang ini Pak Dede bikin masalah terus. Masuk bikin program, padahal itu bukan program saya. Itu program manajemen. Pak Dede apalah, Pak Dede hanya menjalankan. Ketika saya tidak taat menjalankan perintah pimpinan, disitulah saya salah. Itu. Tim kan sudah masuk mulai dari manajer security, manajer CID, Busul, dengan tim masuk. Burung rangkong, walaupun dia jauh, walaupun dia tidak sama dengan pasangannya dan anaknya, dia bisa menjaganya. Burung rangkong jantan terbang mencari makan dan membagikannya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Nah ini dia. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh buka di internet, di Wikipedia, bagaimana kehidupan burung rangkong tadi. Saya sudah baca duluan itu. Dia termasuk burung yang setia. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Si ibu benar-benar mendidik anak tadi selama 4 bulan di dalam sangkarnya. Si ayah mencari bahan makanan yang diberikan dengan tepat waktu kepada si ibu dan si anak. Ini ada burungnya Pak di sini. Saya tidak bercerita burung lain yang tidak ada di sini. Sungguh luar biasa Tuhan menciptakan burung ini. Seandainya Tuhan tidak memberikan burung ini suatu kelebihan untuk setia, maka bisa saja si laki-laki burung jantan begitu maitua bertelur terus mengerami paitua ini mungkin bisa cari betina yang lain, bisa saja tuh. Tetapi Tuhan menganugerahkan burung ini suatu cinta kasih untuk setia kepada pasangannya. Nah ini dia. Hal menarik dalam hidup kita ini kan seringkali kita, bagi orang-orang Kristen lah, perkawinannya bukan hanya 1 kali. Sudah ada perkawinan kedua, ketiga, keempat, kelima. Sudah ada ini sekarang. Hamba-hamba Tuhan pun sudah mulai terjangkiti penyakit ini. Kesetiaan itu sudah menjadi barang yang mahal. Barang yang langka sekali. Ya toh? Demikian juga refleksinya ini bagi kami yang jauh. Bagi saya, firman ini. Bagi Pak Samuel, Pak Maksi, Pak Joni Tatipata, ya toh. Kita jauh, seperti saya misalnya terbang jauh kemari, saya harus tetap ingat pulang. Firman ini juga sebenarnya buat kami yang jauh dari keluarga. Nah, ini. Pelajaran pertama yang kita dapat dari sini sudah saya buka tadi kuncinya, bagaimana kita setia pada pasangan kita. Sekalipun kita jauh. Lagu dunia ada loh. Burung saja tak pernah. Bagaimana lagunya itu? Burung saja tak pernah. Bagaimana Pak? Tak pernah lupa pulang, ingat sangkar anak istri. Itu lagu dunia loh. Burung saja tak pernah pulang, lupa pulang, ingat sangkar anak istri. Nah, ada lagu dunia itu. Masa kita nggak bisa seperti itu? Kesetiaan Bapak Ibu.
Kesetiaan itu bukan urusan 1 hari, 2 hari. Kesetiaan itu urusan yang sangat lama dan sangat panjang. Sepanjang Tuhan memberikan umur kepada kita, sepanjang itulah kita setia dengan pasangan kita. Ya kan? Nah, saya ingatkan juga bahwa Tuhan membenci perceraian. Perikop ini menyatakan Tuhan memarahi Israel karena kawin campur. Hati-hati, kita tidak bisa menutup dunia di sini. Ya toh, untuk yang masih lajang, baik perempuan ataupun laki-laki yang masih lajang, yang perempuan, adik-adik masih lajang toh, hati-hati. Jangan tergoda dengan laki-laki yang berbeda iman. Ini, jangan sampai kita hilang. Tuhan akan murka. Jadi sia-sia perjuangan nenek moyang kita sebelumnya. Ya, hati-hati untuk hal ini. Pelajaran kedua, bagaimana merawat anak yang benar. Anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sejati merupakan anak-anak keturunan ilahi. Firman yang berkata, tadi sudah saya bacakan. Oleh karena itu kita harus bisa mendidiknya, Bapak Ibu. Mendidik mereka. Seringkali kan orang tua lebih mementingkan duit daripada pendidikan kepada anak. Bukan hanya di tempat ini, Bapak Ibu. Kalau di kota-kota sana mungkin orang tuanya sudah berangkat pergi kerja jam 4 pagi, anaknya masih tidur, pulangnya jam 9 malam. Anak sudah tidur. Tidak pernah berbicara dengan anak, berkata-kata, bercakap-cakap dengan anak. Nah ini, padahal mereka itu adalah keturunan-keturunan ilahi. Masa kita tidak bisa memberi pendidikan yang baik bagi mereka? Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita ini berdoa secara Kristen yang benar? Paham nggak mereka bagaimana orang Kristen itu berdoa? Jangan nanti sampai anak-anak kita ini melihat tetangga. Ya toh, tetangga lagi ibadah, kok caranya beda dengan saya. Sepertinya itu yang benar. Nah, hati-hati ini. Ya toh? Kita didik. Caranya itu tadi. Kita buatlah rutin kebaktian dalam rumah tangga kita. Sehingga dia tahu ibadah orang Kristen itu begini. Yang menyedihkan ketika kita tidak harmonis, suami istri berkelahi, si anak pergi keluar. Om, saya ini pusing, mama papa berkelahi. Nah, kamu berdoalah, ajarannya baik, kamu berdoalah. Nah, sudah, kamu berdoanya sama siapa? Sama Yesus, jangan sama Yesus. Ya toh? Masuk. Jangan sama Yesus, sama yang ini, seperti ini. Hati-hati. Kita tidak bisa tutup. Itu baru dari ajaran yang seperti itu. Belum dari racun dunia, minuman keras ya. Belum dari narkoba. Saya mengambil dari sisi tadi. Jangan kepada Yesus berdoanya. Nggak akan dijawab. Doanya seperti begini. Nah, hati-hati nih. Ini masa depan kita. Keterbukaan zaman sekarang, Bapak Ibu. Saya kesaksian sedikit bahwa kalau saya pulang kerja cuti di Medan, saya selalu sebelum anak saya tidur, saya selalu bersama dia berdoa bersama-sama dengan dia. Minimal saya mengajarkan kepadanya beginilah orang Kristen berdoa terus membaca renungan firman Tuhan. Nah, itu yang saya lakukan. Karena saya mungkin hanya 14 hari di sana, itu yang saya lakukan. Minimal dia paham, oh ya orang tua saya begini, cara ibadahnya begini. Nah ini yang harus kita contohkan.
Jangan sampai anak-anak kita ini mendapat contoh dari lingkungan kita. Ya toh, terbuka toh, mereka bisa lihat masuk ke rumah-rumah. Ini om ini caranya kok lain, kok tidak lipat tangan. Hati-hati. Perkembangan-perkembangan seperti ini jangan sampai anak-anak kita ini, generasi kita ini hilang. Itu. Baru yang terakhir, yang ketiga yang perlu kita pelajari malam ini, pelajaran bagi kita, bahwa ternyata kesetiaan itu menjadi sumber berkat. Rumah tangga harus setia. Biar berkat Tuhan mengalir. Kalau ada perselingkuhan, berkat itu tidak akan mengalir. Lihat di ayat terakhir itu, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Ya, tidak ada yang mau diduakan di sini, baik laki-laki maupun perempuan. Lagu dunia juga ada bilang, jangan kau duakan cintaku, katanya kan. Nah, itu. Tidak ada yang mau diduakan. Tuhan membenci ketidaksetiaan dalam rumah tangga. Saya pun kalau punya teman, misalnya ada teman saya di sebelah, saya bukan bilang Pak Samuel ya, bukan ya. Misalnya teman saya ini, saya tahu dia beristri 2 tanpa tahu istrinya yang pertama. Saya sudah hati-hati. Kenapa? Teman tidurnya saja sudah dikhianati dia. Apalagi saya yang hanya sebagai teman biasa. Nah, itu. Saya sangat takut sekali dengan orang-orang yang beristri 2 kah, punya pasangan 2. Kenapa? Karena bagi saya itu teman tidurnya saja sudah dikhianati. Apalagi saya justru hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Nah, makanya kesetiaan tadi harga mati buat kita orang Kristen. Ya. Semoga renungan firman Tuhan ini bisa menjadi rema buat kita, dan Tuhan mengajarkannya buat kita lebih baik lagi dan lebih dalam lagi. Amin. Kita nyanyikan nyanyian rohani 183, pasti akan digenapkan. Bisakah? Digenapkan Tuhan Yesus janji-Mu, Pasti, kejahatan dilenyapkan, dilemahkan, seteru. Kejahatan dilenyapkan, dilemahkan, seteru. Meski kami masih tunggu, meski kami masih tunggu dalam dunia pasti firman-Mu yang sungguh, pada harimu benar. Kita akan mengumpulkan persembahan. Dengarkanlah nas persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu.